bencana itu bisa dikurangi gitu. Atau bahkan jangan terjadi gitu ya. Bisa dicegah. Ya, bisa dicegah gitu dengan cara direkayasa dengan menggunakan data-data dari geofisika yang diukur tadi gitu. Alternatif solusi rekayasa itu bisa dilakukan seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara rekayasa teknik atau engineering seperti itu ya. Jadi direkayasa seperti itu. Halo teman tangguh, kami hadir menemui Anda dalam sebuah program yang membahas berbagai permasalahan di sekitar kita bersama para pakar di bidangnya. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan untuk berbagi pemikiran, informasi, dan solusi di bidang kebencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah podcast Galaxy Disaster, produksi Galaxy Space bersama saya, Rini Munandar. Tamu kita hari ini adalah salah satu sosok yang dicari oleh para jurnalis saat terjadi longsor dan banjir di sekitar Malang Raya atau Jawa Timur. Guru besar MIPA Universitas Brawijaya bidang ilmu geofisika dan eksplorasi sumber daya alam. Sekaligus beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Geofisika jurusan Fisika FMIPA Universitas Brawijaya. Beliau adalah Profesor Dr. Sunaryo SSI MSI. Betul ya, Prof ya? Iya, betul Mbak Rini. Assalamualaikum Prof. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Galaxy Disaster untuk berbagi ya, Prof ya. Ya. Nah, kalau para jurnalis mencari profesor untuk bisa tahu tentang gambaran kalau terjadi longsor dan banjir, sekarang mungkin bisa digambarkan overview-nya secara umum, gambaran kita ini tinggal di Katulistiwa, kita ini tinggal di 2 atau 3 lempeng benua dan gunung apinya terbesar di dunia. Mungkin bisa digambarkan dulu, Prof. Ya, terima kasih Mbak Rini. Jadi begini ya, bahwa kita ini adalah hidup di dalam bahasa kerennya mungkin cincin api, ring of fire. Ring of fire. Jadi Indonesia ini di deretan cincin api atau ring of fire. Nah, kata-kata ini memang mengandung makna bahwa di bawah daripada Indonesia itu terletak gunung api ya. Jadi ada produksi api yang ada di bawah pulau Indonesia ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan itu di atasnya akan memunculkan adanya gunung api, Mbak Rini. Oleh karena itu Indonesia itu juga disebut sebagai salah satu dari supermarket ya bencana gitu ya. Supermarket bencana. Meskipun pada dasarnya tidak semua apa yang dihasilkan dari ring of fire itu adalah selalu bencana ya. Tetapi juga ada manfaatnya gitu. Jadi ibaratnya bahwa ring of fire gitu ya, itu adalah merupakan dapur ya. Gampangan sederhananya itu adalah seperti itu, dapur. Nah, dapur itu otomatis tergantung dari apa yang dimasaknya gitu ya. Kalau yang dimasak itu adalah materi-materi yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik, maka hasilnya juga masakannya baik gitu. Kalau masaknya itu pelan-pelan, maka otomatis yang dihasilkan juga baik dan bermutu gitu ya. Tapi kalau masakannya itu mendadak, maka itu bisa menjadi buruk dan bisa menjadi sebuah bencana. Nah, gambarannya contohnya adalah
yang masaknya pelan-pelan itu kan misalnya munculnya mineral-mineral logam ya, mineral mulia. Itu kan juga salah satu dari produk adanya panas yang ada di bawah bumi, gitu ya. Ya, buruknya apa? Nah, kalau misalnya terjadinya secara tiba-tiba seperti menjadi letusan gunung api yang tidak bisa dikendalikan, itu menjadi sebuah bencana. Jadi sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruknya. Di samping juga sisi baiknya adalah bisa menghasilkan tanah-tanah yang produk letusan yang bermanfaat dan subur bagi pertanian. Itu ya. Jadi ibaratnya seperti tadi saya ulang lagi adalah seperti dapur lah ya. Dapur. Jadi kalau dapur itu kan hasil masakannya tergantung dari produknya dan tergantung daripada suhu yang digunakan untuk memasak itu seperti apa gitu. Sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan sisi jeleknya bisa menghasilkan sesuatu yang disebut dengan bencana tadi itu. Itu Mbak Rini, itu dari aspek efek samping dari adanya ring of fire tadi. Ya, itu resiko karena memang Indonesia itu terletak di 3 pertemuan lempeng gitu ya. Jadi di sebelah barat, di sebelah selatan, di sebelah timur gitu. Nah, di mana lempeng Australia itu masuk ke lempeng Indonesia gitu. Sehingga yang dapat panasnya itu adalah Indonesia. Sehingga gunung api muda terutama yang kuarter itu juga ada di Indonesia gitu ya. Nah, sehingga hasil masakan yang tiba-tiba ya yang disebut dengan bencana ya yang ada di Indonesia gitu. Kalau yang Australia kan dia kan menghunjam ke bawah. Australia otomatis panasnya itu tidak sampai menimbulkan bencana, maka di sana akan justru banyak timbul mineral-mineral yang menguntungkan gitu, yang punya nilai ekonomi tinggi gitu. Makanya di Australia itu kan boleh dibilang 80% dari pendapatan negara itu kan dari mineral tambang kan gitu ya. Dari tambang ya, sementara di Indonesia kan 50-50 ya. Jadi ada yang berdampak pada bencana dan ada yang berdampak pada hal-hal yang baik gitu. Nah, kemudian dampaknya juga adalah bahwa pertemuan lempeng itu kalau misalnya ketemunya itu adalah antara material yang dalam bahasa geologi disebut brittle ya, material yang keras gitu ya. Sehingga akan menimbulkan yang namanya pegunungan-pegunungan gitu. Sehingga bertopografi gitu ya. Jadi ada lembah, ada bukit gitu ya. Muncullah kelerengan. Nah, kelerengan ini pun kalau nanti tidak dikelola, maka kelerengan itu akan menimbulkan potensi yang disebut dengan longsor. Gitu ya. Longsor. Nah, longsor itu kan juga merupakan sesuatu yang jika diperluas gitu akan juga menjadi aliran di lembah-lembah itu aliran daripada akumulasi hujan, maka bisa menimbulkan adanya banjir bandang dan sebagainya. Jadi otomatis bahwa kondisi seperti ini harus menjadikan masyarakat Indonesia itu hidup berdampingan gitu ya, hidup berdamai gitu ya. Hidup beradaptasi dengan kebencanaan gitu. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat itu harus mengetahui ya, jadi masing-masing bencana itu apa faktor penyebabnya dan kemudian menjadikan segala aktivitas yang dilakukan gitu ya. Baik aktivitas itu bersifat struktural gitu ya. Struktural itu artinya aktivitas yang kegiatannya secara fisik. Ya, secara fisik, jadi seperti membangun rumah, membangun jembatan, membangun jalan, kemudian bertani gitu ya. Itu harus juga dijadikan sebagai alat untuk terhindarnya bencana gitu ya, atau mitigasi bencana gitu. Maupun bagi para pejabat gitu ya. Jadi pemangku kepentingan dalam hal yang non struktural itu juga harus melibatkan bahwa aturan-aturan, kebijakan-kebijakan itu juga harus dijadikan alat untuk mitigasi juga gitu. Jadi potensi mitigasi, maka otomatis masyarakat harus hidup berdampingan dengan bencana dan beradaptasi sehingga bisa mereduksi atau mungkin bahkan mengeliminasi. Jadi mengurangi dampak dari bencana itu atau bahkan menghilangkan gitu ya.
Jadi sebisa mungkin itu dikurangi atau bahkan dihilangkan gitu, sehingga bencana yang mestinya terjadi itu bisa dicegah agar tidak terjadi. Itulah itu pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia gitu ya, sebagai resiko dari letak geografis Indonesia yang seperti ini Mbak Rini. Ya. Berarti apa yang disampaikan Prof. Naryo tadi adalah kita ini masyarakat Indonesia sudah bisa harus menyadari satu paket kehidupannya sebagai anugerah dan bencana ya Prof. Ya betul, seperti lagunya. Kayak lagunya Ebit G. Ade. Nah, didasarkan dengan keilmuan Prof. Naryo, dengan topografi Indonesia, dengan kondisi alam dan bentang alam Indonesia tadi, artinya ilmunya Prof. ini kemanfaatannya seberapa besar untuk dijadikan alat mitigasi bencana? Ya betul Mbak Rini. Jadi sebenarnya dalam penanganan bencana itu kan secara umum kita punya 3 step Mbak Rini ya. Jadi pada tahapan pra bencana, pada saat kejadian bencana, dan pada saat pasca bencana. Dulu ya mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, oke lah kita banyak fokusnya ke tanggap bencana ya pada saat terjadian bencana. Kemudian resikonya adalah kita melakukan rehabilitasi gitu ya pada pasca bencana. Tetapi di saat ini paradigmanya ya, terutama pada BNPB maupun BPBD itu paradigmanya adalah pencegahan, gitu, preventif. Ya, jadi tidak lagi tanggap bencana, tidak lagi rehabilitasi, tetapi adalah diperkuat pada tahapan pra bencana. Jadi selain pemetaan mana-mana yang daerah itu mempunyai potensi bencana, itu juga pencegahan, bagaimana agar bencana itu bisa dilakukan rekayasa gitu ya, sehingga tidak terjadi. Nah, sekarang problemnya adalah kalau bencana itu sifatnya di permukaan itu gampang, karena sesuatu yang bisa dilihat kan gitu ya, bisa dilihat gampang, bisa dilihat, bisa diukur. Tetapi kalau terjadinya itu di bawah permukaan bumi, maka itu kan membutuhkan sebuah ilmu dan teknologi tersendiri. Nah, contoh yang paling gampang sebenarnya Mbak Rini itu adalah di dalam dunia kedokteran itu ada istilah USG, ultrasonografi. Sehingga tidak perlulah menunggu jenis kelamin daripada janin itu sampai bayi lahir gitu. Jadi sepanjang sudah ada muncul tanda-tanda bahwa si bayi ini cewek atau cowok, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa meskipun masih di dalam kandungan, tapi kita sudah bisa menemukan ini cewek lewat USG. Dari USG. Yeah. Nah, analogi dengan hal itu, maka sudah waktunya kita itu memasifkan gitu ya, penggunaan ilmu USG dalam tanda petik itu untuk diterapkan kepada kebumian. Geofisika ini ilmu. Dengan cara yang namanya adalah geofisika. Ya, jadi geofisika ini adalah merupakan salah satu ilmu yang berfungsi untuk mengetahui sesuatu yang ada di bawah permukaan ya, dengan cara mengukur di permukaan bumi. Mirip seperti USG gitu ya. Jadi kita hanya melakukan pengukuran di permukaan bumi, tetapi kita mendapatkan informasi di bawah permukaan bumi. Gitu ya. Nah, salah satu dari banyak metode geofisika itu yang sering digunakan sekarang dan sudah menjadi milik dari semua bidang ya. Karena kan geofisika itu sebenarnya kan kalau dilihat definisinya itu kan penggunaan parameter-parameter fisika untuk mengetahui bawah permukaan. Jadi kalau Mbak Rini kenal itu kan di fisika itu ada mekanika, ada panas, ada bunyi gitu ya. Kemudian ada listrik, ada magnet, ada elektromagnetik. Yeah. Tetapi parameter-parameter tertentu itu yang sekarang sudah banyak dikenal oleh masyarakat gitu ya, sehingga teman-teman di bidang lain itu bisa memanfaatkan dengan gampang. Nah, salah satunya adalah misalnya yang metode-metode kelistrikan gitu ya, yang kemudian yang metode seismik, nah kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kira-kira daerah mana yang dia punya potensi dan kondisi di bawah permukaannya seperti apa, sehingga bisa dimanfaatkan nantinya untuk sebagai bahan desain ya dan rekayasa bagaimana agar seperti tadi yang saya katakan
bencana itu bisa dikurangi gitu, atau bahkan jangan terjadi, Iya. gitu ya. Bisa dicegah. Ya bisa dicegah gitu dengan cara direkayasa dengan menggunakan data-data dari geofisika yang diukur tadi gitu. Oke. Nah itu, jadi salah satu contoh misalnya ya Mbak, misalnya ini contoh yang sudah sering saya lakukan. Pertama kali awalnya dulu adalah di Songgoriti ya, di Payung tempatnya itu ya. Iya. Payung itu kan ada payung 1, payung 2, payung 3. Di payung 2 itu ada ruas jalan yang setiap tahun itu ambrol. Iya, rawan longsor di situ. Rawan longsor. Iya. Nah, kenapa itu terjadi? Maka dilakukanlah dalam tanda petik USG tadi kalau dalam ilmu kedokteran, kalau dalam fisika maka dilakukan dengan metode geofisika. Maka diketahui di situ bahwa ternyata bidang longsor itu dia terletak di kedalaman sekitar 25 meter. Ya, sehingga kalau misalnya itu terjadi hujan, maka lapisan yang atas itu kan berpori itu. Nah, sehingga air itu masuk ke dalam pori-pori, maka menambah bobot daripada tanah. Beban tanah ya. Beban tanah bertambah, terus kemudian di bawah, di kedalaman 25 meter, itu ada bidang longsor. Nah, bidang longsor ini jenuh air gitu ya, karena air masuk banyak, sehingga bidang longsor ini jenuh air dan menjadi licin. Nah, licin ini ketika nanti terkena beban berat, maka dia akan menjadi ambrol. Dan yang lebih parah lagi ternyata setelah dipelajari secara meluas, di atas daripada jalan yang longsor itu digunakan sebagai sawah. Ini lebih memperparah lagi gitu ya. Karena apa? Sawah itu kan justru nadai hujan gitu. Iya. Jadi sebagai recas area gitu. Jadi hujan itu justru terjadi di situ, air ngumpul, semakin mempercepat itu. Makanya kemarin salah satu dari rekomendasi adalah itu harus dihutankan kembali gitu ya. Jadi sawah itu dirubah menjadi bukan sawah itu. Kemudian contoh yang kedua adalah longsor yang terjadi di Brau Mbak ini. Brau itu adalah salah satu dusun wisata sapi ya, wisata susu. Wisata, iya. Ya, menarik sekali. Susu. Jadi di sana memang apa namanya? Lokasinya sangat menarik itu ya. Jadi apa namanya? Berbukit-bukit gitu ya, sejuk gitu ya. Kemudian potensi air juga melimpah. Nah, sayangnya karena memang itu sebagai sumber ekonomi daripada masyarakat, maka itu banyak lahan yang berubah fungsi. Yang semula tutupan itu menjadi terbuka, ditanami sayur-sayuran, ditanami padi dan sebagainya itu. Nah, akibatnya adalah longsor pada tahun 2020 ya. Itu longsor yang banyak terjadi. Cukup parah itu saat itu ya. Akhirnya di situ waktu itu kita lakukan pengukuran dengan metode geofisika, kita petakan ya satu dusun itu gitu ya. Dusun Brau kita petakan. Maka ketemulah mana yang merupakan daerah yang stabil. Stabil itu artinya tidak ada potensi longsor. Ya, jadi bidang longsornya itu aman lah itu. Dan mana daerah yang tidak stabil. Nah, yang stabil itu. Yang tidak stabil ini harapannya adalah digunakan nanti untuk apa namanya? Untuk yang stabil diharapkan nanti untuk rekomendasi ke warga sebaiknya tinggal di situ. Jadi rumahnya pindah ke situ. Jadi sebagai rumah permanen atau sebagai hunian sementara utara gitu ya. Atau sebagai shelter, bangunan shelter sementara itu. Nah, kemudian yang tidak stabil ini bolehlah digunakan sebagai tempat-tempat untuk ekonomi, karena misalnya untuk peternakan atau untuk sawah kan warga tidak harus 24 jam tinggal di situ. Sehingga ketika terjadi bencana itu tidak menimbulkan korban gitu ya. Jadi hanya sementara aja. Oke, Prof. Artinya ilmu geofisika mampu mendampingi manusia untuk bisa bersahabat dengan alam, bisa tinggal di situ, tapi juga bisa melakukan kegiatan ekonomi lewat rekomendasi dari geofisika gitu ya, Prof. Betul, ya. betul. Oke, Prof. Untuk pemanfaatan keilmuan ini akan kita bahas di segmen kedua, lebih detail lagi ya, Prof. ya. Oke, terima kasih, kita lanjut ke segmen kedua.
Oke, kita lanjutkan Prof. Tadi sudah dicontohkan 2 daerah di Kota Malang, itu daerah perbukitan ya, dari Payung terus turun ke bawah Songgoriti, Desa Brau. Itu keren banget kalau lihat matahari sore, kalau nggak hujan sih. Nah, 2 tempat itu rawan longsor dan pernah kejadian bahkan longsor yang lumayan parah. Ilmu geologi mampu membantu untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi. Betul ya Prof ya? Ya, jadi begini Mbak Rini. Jadi sebenarnya hasil daripada metode geofisika itu adalah hasil modeling dan interpretasi namanya ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran di permukaan itu kan misalnya kita ngukur meja gitu ya. Kan pasti hasil ukurnya itu kan kalau 5 meter panjangnya ya 5 meter, kelihatan kan gitu ya. Tapi kalau kita melakukan pengukuran di bawah permukaan bumi itu hasilnya adalah respon berupa kurva gitu ya. Nah kemudian kurva itu dimodelkan baru diinterpretasi gitu ya. Diinterpretasi maka jadilah kelihatan apa atau informasi apa yang ada di bawah permukaan bumi. Nah itu sebagai bahan dasar untuk melakukan desain dan rekayasa gitu ya. Nah dari desain dan rekayasa ini maka bencana itu bisa seperti tadi bisa dicegah gitu ya atau direduksi dan juga bisa dihilangkan atau bisa dieliminasi gitu ya. Contohnya begini ya, contohnya kayak misalnya di yang saya contohkan tadi misalnya di Brau atau di Songgoriti gitu ya misalnya, bahwa kalau kemiringan dari bidang longsor di bawah permukaan misalnya 60 derajat gitu ya. Setelah dilakukan perhitungan bahwa 60 derajat itu hanya boleh ada lapisan di atas permukaan misalnya hanya boleh 10 meter gitu ya. Padahal kenyataannya tadi hasil ukurnya adalah 25 meter. Maka rekayasanya apa? Agar bencana itu bisa dieliminasi kan gitu, bisa dihilangkan. Ya rekayasanya berarti ya lapisan yang di atas itu bisa dikeruk sehingga ketebalannya tidak lagi 25 tetapi dibuat 10. Kemiringannya ya. Ketebalan yang di atas. Kalau kemiringan kan tidak bisa direkayasa. Itu sudah alamiah. Tapi kalau yang ada di permukaan kan bisa gitu ya. Sehingga itu bisa dikeruk menjadi 10 meter. Nah kalau tidak mungkin gimana? Kalau di Songgoriti kan nggak mungkin dikeruk. Kalau dikeruk nanti malah jalannya jadi naik turun kan gitu. Betul. Nah maka bisa dilakukan dengan cara rekayasa yang lain. Misalnya apa? Misalnya ditancepin paku bumi misalnya. Ya itu bidang miringnya kan ada di bawah 25 meter itu. Nah paku bumi harus melebihi 25 meter. Sehingga ibaratnya adalah bahwa paku bumi itu mengikat gitu ya. Lapisan yang atas tadi yang tebal 25 meter itu dengan lapisan yang ada di bawahnya. Nah, maka itu kan bisa dicegah gitu ya bencana itu. Jadi alternatif solusi rekayasa itu bisa dilakukan seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara rekayasa teknik atau engineering seperti itu ya. Jadi di rekayasa seperti itu. Jadi dikepras gitu atau dipasang paku bumi kalau memang tidak memungkinkan untuk dikepras. Yang kedua juga bisa dilakukan dengan cara rekayasa orang nyebutnya sih bioengineering. Jadi apa namanya rekayasa lingkungan gitu ya. Rekayasa lingkungan gimana? Menanam itu ya. Ya bahwa apa namanya sebenarnya kan tumbuh-tumbuhan itu kan bisa mengikat tanah itu sebenarnya. Ya, betul. Nah sehingga ditanamilah vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akarnya itu berupa akar paku yang dalam-dalam gitu ya. Atau akarnya merambat secara meluas. Nah itu otomatis kan dia akan mengikat tanah. Maka itu bisa juga menjadi salah satu upaya rekayasa dari aspek rekayasa lingkungan. Nah oleh karena itu kemarin yang di Dusun Brau itu kita tawarkan kalau rekayasa engineering itu sepertinya terlalu berat, maka langkah awalnya adalah rekayasa lingkungan gitu ya, dengan cara menanam gitu. Nah, tetapi masyarakat sekarang kan maunya kan punya nilai ekonomi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanami tanaman-tanaman yang berakar lebar gitu ya, merambat seperti
ekstrimnya itu misalnya adalah beringin gitu ya. Perlu waktu yang sangat lama. Itu kan perlu waktu yang cukup lama dan juga fungsinya hanya itu toh Iya, gitu. nggak ada nilai ekonominya menurut Nggak warga ada gitu ya. nilai ekonomi. Maka salah satu alternatifnya juga bisa ditanami tanaman-tanaman buah gitu. Jadi seperti kelengkeng kayak gitu ya, iya, atau iya. apokat kayak itu kan Mangga. setidaknya mangga itu kan juga bisa mengikat tanah-tanah yang ada di sekitarnya sehingga dia ketika terjadi hujan maka akan menghambat kejenuhan tanah. Karena kan hujan turun maka kan diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu gitu. Iya. Nanti pelepasannya pada saat musim kemarau itu menjadi pelan-pelan. Dan itu juga penting gitu. Pentingnya apa? Pentingnya adalah bahwa air itu tidak serta-merta langsung menuju ke tempat yang lebih rendah, ya, tetapi tetap singgah di situ sehingga mempertahankan muka air tanah. Jadi sebenarnya itu juga salah satu hal yang sepele Mbak Rini ya, kelihatannya sepele gitu. Jadi kita seharusnya seperti tadi yang saya katakan di muka itu kan kita harus menjadikan segala aktivitas kita itu sebagai alat untuk mitigasi kan gitu ya. Nah, banyak sekarang masyarakat yang menyepelekan kayak misalnya berem gitu ya. Berem yang ada di rumah-rumah yang di depan rumah-rumah itu. Prof, sebelum ke situ itu nanti masuk solusi ya Prof ya. Oh, gitu. Saya masih nyangkut dari apa yang Prof sampaikan tadi tentang longsor yang terjadi di Payung itu. Itu longsor yang hampir setiap musim hujan selalu longsor di daerah situ-situ juga, sekitar situ ya Prof ya. Tapi gini Mbak Rini, setahun terakhir itu sudah direkayasa dengan lapisan pelega, dengan saluran pelega. Cuma memang saya belum memantau seperti apa konstruksi dari lapisan pelega. Karena pemasangan lapisan pelega, tempat. Maksudnya lapisan pelega itu apa? Pelega itu begini. Jadi gini. Ini Mbak Rini yang penting dipahami oleh masyarakat ya. Bahwa sebenarnya konsep menyelesaikan masalah longsor itu berkebalikan dengan konsep menyelesaikan masalah kekeringan. Ya, jadi kalau konsep menyelesaikan longsor itu sebenarnya adalah memperlancar irigasi. Kalau longsor. Jadi bagaimana agar air tidak terlalu lama tinggal di situ. Karena kalau terlalu lama menyebabkan kejenuhan, itu akan menyebabkan longsor. Tapi kalau kekeringan itu kan mempertahankan gimana agar air selama mungkin di tempat itu. Jadi vegetasi itu kan menyimpan air gitu ya. Nah, sehingga nanti pelepasan pelan-pelan di musim kemarau. Makanya rekayasa itu harus disesuaikan dengan tujuan dan tempatnya. Apakah ini tempatnya akan disetting untuk longsor gitu ya? Apakah disetting untuk pencegahan dari kekeringan? Nah, lapisan pelega itu konsepnya adalah memperlancar irigasi. Jadi air yang dari atas itu ya, itu dialirkan ke bawah selancar mungkin, kemudian ditampung dalam seperti sumur gitu. Nah, harapannya adalah bahwa air itu akan ke sumur. Nah, cuma peletakan lapisan pelega itu harus diletakkan di bawah dari bidang longsor. Kalau peletakannya di atas bidang longsor akan menambah berat, lebih parah lagi ya itu. Jadi sepanjang pelaksanaannya itu adalah terintegrasi dan betul, maka itu akan bisa membantu masalah itu. Tapi untuk pemasangan paku bumi ya yang ada di Songgoro itu sepertinya belum ada perbaikan. Jadi tahun terakhir itu yang saya amati adalah pelega ya. Jadi pembuatan tempat pelega itu. Tapi rekomendasi dari Prof sudah disampaikan sudah. Cuma itu kan hak dari provinsi. Bukan daerah ya. Ya, bukan. Itu kan masuk jalan provinsi. Oh iya, jalan Dendels ya. Nah, Prof tadi sempat disinggung longsornya itu terjadi kalaupun sudah dibikin pelega, sarana pelega itu, tapi selama di atas masih ada sawah. Nah, di sekitar Malang Kabupaten Malang Raya lah ya, perbukitan, gunung, bahkan sampai gunung-gunung kan sudah kebun sayur. Nah, rekomendasi apa yang akan diberikan oleh geofisika ini melihat topografi Kota Batu, Kabupaten Malang sudah seperti itu begitu masifnya, bukan cuma untuk pertanian tapi juga untuk
wisata. Seperti yang rekomendasi yang dilakukan di Brau kan juga sebenarnya ada masukan dari ini. Tapi pertumbuhannya ini sungguh masif sampai ke atas bukit, kelihatan dari Malang pun sudah gundul gitu. Jadi kebun sayur. Ya, Seperti apa rekayasa yang harus dilakukan? ini masuk solusi ya. Masuk ke solusi ya. Bisa memang kita sudah mau berakhir di segmen 2, Prof. Iya. Berarti kita lanjut ke segmen 3 untuk bisa mendapatkan solusi yang bisa dilakukan oleh semua pihak. Pentahelixnya ya, Prof ya. Rekomendasi dari seorang pakar, sekaligus kita masyarakat pun juga bisa nanya ke Prof, tips apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi untuk tidak terjadi banjir atau longsor. Ya Prof ya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Baiklah, kita masih bersama Prof Sunario dalam Galaxy Disaster. Sekarang kita masuk pada solusi dari seorang profesor. Tadi sudah sempat disinggung rekayasa sipil dan solusi pencegahan bencana. Mungkin bisa sekarang disampaikan, Prof. Ya, jadi begini Mbak Rini. Seperti yang disampaikan tadi di muka, bahwa memang kita kan hidup harus berdampingan, harus berdamai gitu ya, dan harus adaptasi ya, selalu beradaptasi dengan bencana. Maka sebenarnya salah satu dari solusi itu bisa dilakukan dengan bahwa kita berpola hidup gitu ya, yang berbasis mitigasi, dan juga memanfaatkan data-data yang ada itu untuk melakukan rekayasa gitu ya. Baik itu rekayasanya itu rekayasa lingkungan gitu ya, atau biasa disebut dengan bioengineering gitu ya, ataupun rekayasa yang ada di bawah permukaan gitu ya, dengan civil engineering gitu ya. Nah, tentu saja bahwa rekayasa itu harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak Mbak Rini. Jadi penanganan bencana itu bukan saja kewajiban daripada pemerintah tentu saja. Bukan saja kewajiban dari masyarakat saja, bukan saja kewajiban daripada satu pihak lah, tetapi dia melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu secara komprehensif Mbak Rini, jadi sebenarnya penanganan bencana itu harus dilakukan secara pentahelik gitu. Ya, betul. Jadi dari pemerintah, kemudian lembaga swasta non pemerintah gitu. Kemudian masyarakat gitu ya, kemudian pengusaha, kemudian termasuk pers gitu ya. Itu harus bersatu padu untuk melakukan itu. Perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi gitu ya, dunia pendidikan. Jadi artinya bahwa memang penanganan itu harus secara komprehensif dan menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat semuanya gitu ya. Nah, terkait dengan rekayasa lingkungan, sebenarnya itu adalah merupakan salah satu rekayasa yang ringan, tetapi kalau dibuat sulit juga bisa sulit gitu ya. Tapi kalau dibuat ringan juga bisa ringan gitu ya. Kalau itu dilakukan dengan penuh kesadaran gitu ya, akan bahayanya dalam jangka panjang, maka itu menjadi ringan. Bayangkan Mbak Rini, tumbuhan itu dia akan mempunyai nilai mitigasi. Itu kan rata-rata setelah penanaman paling cepat 5 tahun lah ya. Kan nggak bisa cepat gitu ya. Betul. Setelah dia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, semakin lama, maka dia akan mempunyai fungsi mitigasi yang semakin besar. Nah, kalau kita mau cepat, memang harus dilakukan dengan cara
civil engineering seperti tadi pemasangan paku bumi itu kan bisa dilakukan cepat ya, seminggu 2 minggu selesai. Tapi berbiaya tinggi. Tetapi dia berbiaya tinggi dan tidak semua medan bisa dilakukan dengan itu. Tapi kalau dengan bioengineering ya, dengan rekayasa yang ada di permukaan itu kan bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Seperti tadi Mbak Leni mencontohkan kayak misalnya alih fungsi sawah ya yang ada di atas payung 2 itu. Itu dari hutan yang semula hutan-hutan pinus macam-macam berubah dari sawah. Maka itu pemerintah perlu memberi pencerahan kepada masyarakat lah, agar itu dikembalikan fungsinya ke fungsi lindung lagi. Hutan lindung kembali. Ya, dibawa ke hutan lagi gitu. Jadi sawah itu jangan sampai terus seperti itu. Maka nanti akan ketika musim hujan dia akan menambah berat beban daripada yang ada di payung 2, maka itu akan selalu terjadi nanti seperti itu. Dan kemudian juga masyarakat itu diharapkan tidak hanya berkepentingan jangka pendek gitu ya. Jadi misalnya tadi saya contohkan tadi kalau misalnya setiap misalnya di perumahan-perumahan gitu ya, rumahnya udah kecil-kecil misalnya gitu ya. Tetapi semua misalnya di aspal, di semen, sehingga tidak ada ruang sama sekali bagi tanah itu untuk ketika hujan untuk meresap airnya gitu. Nah, dengan alasan misalnya, wah ini nanti kalau musim hujan kan saya harus nyabuti suket, daripada gitu kan mending saya semen aja gitu. Nah itu nampaknya sepele, tapi kalau seluruh perumahan melakukan itu kan menjadi berdampak besar gitu. Dampak besarnya gimana? Ya dampak besarnya adalah ketika nanti terjadi musim hujan, maka air itu akan langsung meninggalkan lokasi itu dan berkumpul di tempat yang lebih rendah. Nah, mungkin masyarakat tahu juga bahwa 3-5 tahun yang lalu itu kalau terjadi hujan gitu ya, maka bisa 3-4 bulan lagi itu baru muncul banjir gitu ya. Tapi sekarang itu hujan bulan November ya, bulan November itu banjir gitu. Itu artinya apa? Artinya memang tempat-tempat yang lebih tinggi itu ketika hujan itu tidak ada resapan sama sekali ya, air tidak singgah di situ sama sekali, langsung meluncur ke tempat yang lebih bawah. Nah, sehingga terjadi apa? Ya, terjadi banjir tadi itu. Gitu. Jadi ini termasuk dilema ya. Dilemanya gimana? Ilmu pengetahuan itu selalu bertambah, selalu berkembang. Tetapi aplikasinya di dalam lingkungan sehari-hari itu seperti kurang ada jauh dampaknya gitu ya. Barriernya jauh. Jadi seharusnya itu memberi solusi ya, semakin banyak ilmu kita itu memberi solusi, memberi kesadaran dan menjadikan semua sebagai alat mitigasi, karena kita hidup di dunia hidup di geografis Indonesia seperti ini, itu harus harus diterapkan gitu. Harus diterapkan. Saya rasa masyarakat bisa menilai lah. Jadi seperti apa proses pembangunan itu. Apalagi kalau misalnya wilayahnya itu berbukit-bukit, maka dan biasanya begini Mbak Rini dan para pemirsa, bahwa lokasi yang berbukit-bukit itu biasanya cenderung indah kan gitu ya. Cenderung indah. Nah, keindahannya itu biasanya akan dimanfaatkan untuk wisata, punya ekonomi wisata, sehingga dibangunlah hotel-hotel gitu ya. Bahkan sekarang coba dilihat, hampir semua tempat-tempat yang menarik itu dirombak menjadi tempat wisata gitu kan gitu ya. Coba kayak misalnya Malang Selatan, sederetan pantai Malang Selatan itu namanya pantai apa aja, semua menjadi tempat wisata. Akibatnya apa? Akibatnya adalah yang semua itu tutupan, itu menjadi jalan raya, kemudian menjadi rumah-rumah ya, kemudian tempat yang tertutup menjadi terbuka. Ya, ini contoh yang lain. Makanya yang terjadi apa? Terjadi air laut itu intrusi ke darat. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain selain longsor dan banjir tadi itu. Nah, kenapa demikian? Karena berat jenis dari air laut itu lebih tinggi daripada berat jenis air tawar. Sehingga begitu penurunan muka air tawar akibat dari perubahan penggunaan lahan, itu menyebabkan air laut itu terdorong ke masuk. Nah, itu mengakibatkan apa? Terjadi intrusi air laut, dan itu menjadi sangat berbahaya karena untuk mengembalikan lagi itu butuh waktu yang sangat lama dan semakin sulit. Karena apa? Ya berat jenisnya air tawar kan lebih ringan, sehingga untuk mendorong lagi air laut itu ke laut akan menjadi lebih berat lagi.
Tapi Prof, Itu. kondisi bentang alam khususnya di daerah perbukitan menjanjikan secara ekonomis, view-nya yang sungguh cantik, tapi dibangun begitu masifnya pembangunannya, bukan cuma para petani aja, tapi developer, masyarakat umum yang membangun rumahnya di atas perbukitan untuk kegiatan ekonomi dan sebagainya. Secara geologi bagaimana pendekatannya untuk bisa kita berdamai dengan alam kalau gunungnya dipapras juga gitu, Prof? Mungkin tipsnya yang bisa dilakukan kalaupun harus membangun rumah di bukit seperti apa? Sebenarnya kata kuncinya adalah regulasi, Pak. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya untuk penanganan mitigasi itu ada struktural dan non struktural. Ya, yang struktural kan bangunan-bangunan tadi. Yang non struktural adalah kebijakan dari pemerintah. Ya, pemerintah harus menentukan mana itu daerah yang boleh dibangun dan mana yang enggak. Ya, jadi jangan semua lahan itu dieksploitasi sehingga menjadi tutupan semua. Nah, jadi sepanjang itu dilakukan eksploitasi dengan tidak seimbang, kita kan punya ahli perencanaan PWK macam-macam ya. Mestinya kan ilmu itu kan bisa diterapkan gitu ya, sehingga bahwa lahan itu tidak semuanya menjadi lahan tutupan dan dibangun dengan bangunan-bangunan. Tetapi harus seimbang, mana yang harus ditanami dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman, vegetasi, dan mana yang harus dibangun. Ya. Itu Mbak. Jadi keterlibatan daripada regulasi itu menjadi regulasi penting. Termasuk penerapan pentahelixnya itu ya, Prof ya. Oke. Sebelum ditutup, kesimpulan dari topik kita hari ini adalah mari kita menjadikan anugerah dan bencana ini sebagai paket kehidupan kita, dan ilmu geofisika bisa membantu mitigasi atau pencegahan bencana sejak awal, dan semua harus terlibat, khususnya masyarakat sendiri untuk bisa menanam pohon atau bikin biopori ya Prof ya. Ya, betul. Ya, kita sudah dari segmen 1, segmen 2 dan segmen 3 untuk mengakhiri, karena ngomongnya dari tadi udah serius ya Prof ya. Semoga ini jadi masukan buat kita semuanya, dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, untuk mendapatkan kerjasama menjadikan bencana ini sebagai paket dari anugerah kita tinggal di Nusantara yang kita cintai. Yang kita cintai ini yang penuh dengan kekayaan alam. Ya. Nah, karena sudah serius, kita pengen dapat cerita dari seorang profesor yang SD-nya 8 tahun ya Prof ya? Iya, jadi menarik nih Pak ini. Jadi sebenarnya ini pernah 2 kali nggak naik kelas. Sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa memang kesuksesan itu membutuhkan usaha. Tidak ada sesuatu yang gratis gitu. Jadi saya dulu adalah waktu SD kelas 1 itu saya 2 tahun Mbak Rini. Kemudian SD kelas 2 juga 2 tahun gitu. Kelas 2 itu sudah bisa baca belum Prof? Oh belum bisa, makanya nggak naik kelas. Jadi iya. kalau nggak naik kelas jadi kan itu kan penjumlahan, kemudian baca kan nggak bisa sehingga tidak dinaikkan kan. Kalau bisa ya mesti masih tertolong, masih dinaikkan. Ya itu karena memang saya hidup serba di lingkungan desa ya. Jadi lingkungan desa itu kan serba bebas ya, tidak muluk-muluk. Belum ada listrik di desa belum saat ada itu. Listrik juga, jadi paling kalau sore hiburannya yang gandol truk, yang ngamot batu itu Mbak ini, atau gelar kloso di halaman ya, kemudian melihat bulan bintang di langit sambil guyon ngalor ngidul gitu. Berarti kecilnya Prof itu kecil, dekil. Jadi adalah itu ya, beling lah ya. Beling ya, kecil, dekil dan beling. Sehingga dulu saya sampai dipanggil kancil kayak sama orang-orang yang ada di lingkungan itu. Nah itu, sehingga ketika kelas 2 tidak naik lagi, maka saya sama orang tua saya dipecut gitu ya. Nampaknya pecutan itu menjadikan saya menjadi berubah 180 derajat. Dipecut dengan kata-kata atau dipecut beneran? Iya, dipecut dengan pecut benar, pecut sapi itu ya, yang biasa digunakan untuk nggaru nyuluku itu ini. Nah kemudian enggak tahu berubah menjadi senang dengan belajar gitu. Nah, akhirnya sejak itu saya sering menjadi ranking gitu ya. Meskipun pada saat SMA itu saya menjadi beling lagi ya. Saya pas SMA kelas 3 itu ya. Karena waktu itu zamannya
anak-anak boys, sehingga waktu itu saya mendirikan band. Nah, agak kurang belajarnya ya. Sehingga kelas 3 itu saya agak turun ya prestasi ya. Padahal sejak kelas 3 dan seterusnya sudah berprestasi terus Iya. ya. Untungnya waktu itu saya keterima PMDK, Pak. Jadi Untungnya. karena PMDK itu kan yang dinilai kan rapot semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi tidak melibatkan 5 dan 6. Jadi untungnya saya terima PMDK gitu ya. Itu pun waktu itu hasil dari ujian bahwa nilai fisika saya 4. Malah sekarang saya jadi dosen Dosen fisika fisika, gitu jadi ya. pakar fisika. Jadi pakar fisika. Luar biasa itu. Iya, jadi yang kelas 1, kelas 2 itu sempat enggak naik kelas, malah sekarang jadi guru besar gitu ya, jadi profesor. Jadi saya rasa ya itu, kalau tidak ada rencana sih, tapi saya bisa menyimpulkan gitu ya. Jadi tidak ada perencanaan, tapi bisa disimpulkan bahwa memang hidup Melihat, itu, membaca tanda-tanda saat itu yang diberikan dari pecutan Bapak ya. iya. Terus dipecut sama keadaan. Jadi intinya bahwa ternyata sejelek apapun kita gitu ya, kalau kita mau berusaha, maka ya kita bisa jadi pendidikan dalam bidang masing-masing gitu ya. Jadi pemenang kehidupan ya Prof Ya, ya. begitulah Mbak Rini. Jadi hal-hal yang menarik seperti itu. Dan bahkan dulu waktu saya kuliah itu kan juga ada menarik. Ya maklum orang desa ya, orang desa itu kan hidup dari alam gitu ya, tanpa skenario ya. Pokoknya ngikuti pola alam gitu. Jadi kalau pas nggak punya uang, masih mahasiswa itu ya kadang-kadang itu mungkin ini antik gitu ya. Jadi kita ngopi tapi camilannya adalah camilan dari beling Mbak Rini. Jadi lampu apa namanya? Bukan jaran kepang bolam beling ya. Padahal bukan jaran kepang ya. Tidak dalam keadaan kesurupan juga ya Prof ya. Tapi penuh kesadaran. Sadar itu ya. Taruhan ya Prof ya. Jadi dalam rangka taruhan ya. Anak muda kayak gitu ya. Jadi, taruhan makan beling, bener-bener beling dari bener-bener dari bolam itu. ya. Dari bolam itu dibanting itu. Dan jadilah camilan kita sambil cangkruan gitu ya. Sambil minum kopi. Tapi itu nikmat sekali, Mbak. Jadi rasanya nikmat. Kayak kacang sukro gitu ya rasanya mungkin. Ya. Terus taruhannya dengan makan beling itu sampai berapa lama? Akhirnya siapa yang dapat? Yang tidak dapat semua Mbak ini. Malah yang taruhan cewek kan yang, gitu, Bro. Yang dapat orang lain, Mbak. Tapi keburu hobi makan beling ya, Bro? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang udah sadar itu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Seorang profesor yang SD-nya 8 tahun, bandel banget sampai dapat sebutan kancil. SMA jadi anak band, kuliah makan beling, sekarang jadi guru besar fisika dari Universitas Brawijaya yang ilmunya semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih Prof ilmunya. Terima kasih sama-sama. Waktunya. Dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya. Termasuk cerita recehnya tadi ya Prof ya. Amin. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Galaxy Disaster. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga semua yang kami bagikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya Rini Munandar bersama tim yang bertugas hari ini. Mohon undur. Salam tangguh. Salam tangguh ya.